Racikan Berita 1. Salam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di kantor Advokat Persaudaraan Islam DKI Jakarta, yang mana kami dari Advokat Persaudaraan Islam DKI Jakarta akan melakukan upaya konferensi pers untuk mencapai sebuah keadilan. Hari ini bertepatan 10 Desember 75 tahun yang lalu, konvensi HAM di dunia menyatakan bahwa ada hak asasi manusia yang harus diperjuangkan. Oleh karenanya ada perbuatan-perbuatan kebatilan yang ada di DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ketua dari DPD API DKI Jakarta, Saudara Irfan, dan juga ada Bang Aziz, Ketua API DPP, dan juga ada korban daripada suatu kebatilan yang ada di Jakarta. Hari ini kita akan konferensi pers tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual, menuntut keadilan dan kepastian hukum. Dan oleh karenanya, untuk menyingkat waktu, maka saya perkenankan untuk Saudara Irfan selaku Ketua API DKI Jakarta untuk memberikan bagaimana gambaran dan kronologis kejadiannya. Waktu dan silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Advokat Persaudaraan Islam DKI Jakarta mewakili dan atau mendampingi klien kami yang sebagai korban suatu perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Nah, alhamdulillah kami sudah melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 31 Oktober 2025. Dan saat ini korban klien kami ini baru diperiksa satu kali di Polda Metro Jaya. Nah, pada perjalanan ini kami juga sudah menyurati Polda Metro Jaya terkait untuk permohonan untuk dilakukan percepatan penanganan perkara. Kami sudah menyurati, surat pertama kami itu masuk pada tanggal 3 Desember 2025, dan surat kedua kami itu pada surat pertama kami itu di 4 November 2025, surat kedua di 3 Desember 2025. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti Bang Hajiz yang akan menyampaikan untuk kronologi dan prosedur hukum selanjutnya. Ya baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan juga teman-teman pemerhati permasalahan di masyarakat dan juga penegak hukum dan keadilan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Kemudian teman-teman dari DPD Advokat Persaudaraan Islam DKI Jakarta, Pak Irfan dan juga Pak Fikri, serta rekan-rekan semua yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Serta di sini juga ada korban kekerasan seksual dari seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya, keluarganya, termasuk di sini korban juga istrinya mengalami KDRT. Ini sangat memilukan, ya. Kita mohon kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Kapolri serta Presiden untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, hak-hak perempuan Indonesia yang kita sudah menempuh upaya penegakan hukum, tapi prosesnya sangat lambat. Sudah lebih dari 2 bulan proses ini, tapi berjalan di tempat. Pelaku predator seksual berkeliaran, ya, bebas. Apa menunggu banyak korban lagi? Itu kita pertanyakan. Apa mau menunggu yang bersangkutan ini lebih jauh menjadi korban? Ya, tidak ada upaya maksimal dari pihak kepolisian. Ya, jangankan menangkap, memanggil aja tidak. Bayangkan, sudah nyata ada korban, sudah diperlakukan beberapa kali tindak pidana perkosaan itu, KDRT itu, tidak juga ditangkap orangnya. Ini maksud saya, mau menunggu apa? Mau menunggu ratusan ribuan korban lagi di DKI ini, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Presiden serta Pak Kapolri. Mau menunggu sampai sebegitu? Mau menunggu yang bersangkutan kemudian diteror, kemudian terjadi hal-hal yang sebagaimana dulu-dulu, akhirnya penyesalan
belakangan terjadi kekerasan, pembungkaman terhadap korban. Kita masyarakat menunggu. Apa mau ada main hakim sendiri seperti di Goa kemarin? Seperti itu. Apa negara ini mau jadi negara hukum rimba? Kalau memang begitu, kami mendesak ya masyarakat untuk mengambil tindakan hukum yang memang diperlukan. Kalau memang polisi dan aparatur pemerintah nggak mampu bekerja, takut, malas, gitu loh. Kita di sini sudah semangat terhadap penegakan hukum, terhadap perlindungan terhadap warga masyarakat, tapi penegak hukumnya kerja enggak, gaji dapat terus. Ini gimana jadinya? Gitu loh. Nah, oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita dengarkan apa sih yang terjadi? Tindak perkosaannya seperti apa? KDRT seperti apa dari pelaku itu terhadap korban? Kekejian ini didiamkan oleh aparat. Seperti saya katakan, jangankan ditangkap, diperiksa aja nggak pernah. Coba. Bolak-balik birokrasi kompleks ini harus dihentikan, Pak Presiden dan Pak Kapolri. Silakan Ibu inisial AP dan anak inisial AR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya adalah pelapor ya dari ibu korban. Nah, di sini saya mengalami KDRT dan juga anak saya mengalami pemerkosaan, pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri, gitu. Yang mana kejadian tersebut sudah 1 tahun yang lalu karena anak ini diancam, gitu, diancam oleh ayahnya ingin dibunuh, ibunya dibunuh, mbahnya dibunuh, neneknya, gitu. Termasuk saya juga pernah ditodongin samurai waktu pagi-pagi, makanya kami akhirnya kabur setelah dipukul. Anak saya bonyok, benjol karena dijedotin kepalanya waktu itu ke tembok. Terus lehernya juga dicekek sampai gak bisa nengok. Nah, akhirnya kita kabur pada tanggal kemarin itu 5 Oktober itu. Saya kabur. Baru di tanggal 31 Oktober kami memberanikan diri untuk membuka laporan di Polda Metro Jaya. Gitu. Cuma sampai sekarang pelaku belum dipanggil ke Polda, gitu. Dan selama setahun ini saya mengalami kekerasan, mengalami KDRT, sering dijedotin, kepala saya sering dipukul, terus anak saya tuh sampai disuruh berhenti sekolah, gitu, nggak boleh bermain sama teman-temannya. Sampai yang peringkatnya tadinya itu dia dapat bintang tauladan peringkat 1, drop langsung turun ke peringkat 10 karena yaitu mengalami kekerasan dan sering disusulin sama ayahnya ke sekolah, sering ditakut-takutin kayak gitu, diancam. Terus pernah juga diajak ke hotel sampai dia ngumpet di ruang BK, terus dibilang sama temennya nggak ada, gitu. Itu karena rasa takutnya dia, dan sekarang dia belum mau sekolah karena masih takut ketemu ayahnya di jalan, gitu. Jadi setahun ini saya sering banget ngalami KDRT, kekerasan. Dia tuh sering memukulnya kepala, sering nendang, sampai terakhir itu pas udah parah, Alfa benjol-benjol, AR-nya benjol-benjol ini, baru saya kabur terus lapor, gitu. Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi korban seperti saya, gitu ya. Minta keadilannya lah biar cepet pelakunya tertangkap, gitu. Kejadiannya udah 3 kali ya, udah 3 kali. Anaknya juga baru berani cerita setelah saya tanya pelan-pelan. Itu dari Mei tanggal 24. Ceritain kronologinya, ceritain. Pertama kali kejadian itu kapan? Tanggal 24 Mei 2024. 24 Mei 2024. Di mana waktu itu? Di rumah nenek saya di Pisangan, Jakarta Timur. Di rumah nenek itu pertama. Kemudian diancam atau gimana waktu itu sama? Iya, diancam, dipaksa juga. Di situ emang gak ada siapa-siapa waktu itu? Iya, mama saya lagi ke Madura ngambil surat mutasi saya, mutasi pindahan sekolah. Orang-orang gak ada di situ, cuma sama dia aja, sama pelaku aja. Terus yang kedua itu Mei, 24 Mei. Terus 2022
2024. 2024. Terus Yang kedua? Yang kedua bulan Maret bulan Maret 2025. 2025. Terus jadi pertama bulan 2024, kemudian 2025. Nah, terus yang ketiga 2025 April. Maret, April begitu lagi dia. Terus adik sering dipukul juga atau Iya, gimana? sering dipukulin Dari kalau kecil? nggak nurut sama dia atau ngelakuin kesalahan langsung dipukul sama dia. Jadi ya pemirsa sekalian, ini bahwa Bapak selain yang bersangkutan ini juga mengalami kekerasan, juga kekerasan seksual. Gitu, ini luar biasa, itu yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini luar biasa. Tapi yang sangat tidak kalah luar biasa adalah aparat keamanan, ya, tahu ini sudah ada pelaporan, tapi nggak bergeming, malah yang bersangkutan dan sekelilingnya dipanggil. Pelakunya didiemin aja. Ini luar biasa, lebih luar biasa. Jadi kekejian ini luar biasa. Pembiaran aparat lebih luar biasa lagi menurut saya. Dan kita di sini sangat biadab kalau mendiamkan. Oleh karena itu kita mengajak kita semuanya untuk berperan aktif supaya ada efek jera maksimal. Ya, inilah saya sangat mendukung hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan keji ini. Nah, kemudian yang kedua, supaya juga membuktikan negara ini ada penegakan hukum, gitu loh. Jadi nggak cuma tidur aja kerjanya mereka itu. Terus gimana lagi? Apa setelah terjadi kekerasan itu kabur? Bisa itu gimana, Dek? Sebelum itu sih saya sempat nggak tinggal bareng sama dia. Minta tinggal? Nggak tinggal bareng. Tinggal bareng. Setelah selang beberapa bulan, saya disuruh tinggal bareng lagi. Saya pindah sekolah, akhirnya ke Tangerang. Terus beberapa bulan setelah saya tinggal di situ, saya dilecehin lagi pas lagi tidur. Itu bulan apa itu? Bulan September. September kemarin itu lagi. Iya. Oh, tapi nggak sampai di ituin ya? Enggak. Oh, tuh luar biasa kan kebiadaban ini. Itu ini ya karena dan sekarang aparat mau nunggu korban lainnya atau mau menunggu yang bersangkutan diperlakukan lagi keji. Kita minta ini dengan sangat hormat. Apakah nunggu ramai dulu gitu loh? Perlu diketahui tadi kita sudah minta percepatan proses ini. Kita sudah bermohon. Mohon. Bayangkan kita punya hak menuntut keadilan, menuntut mereka polisi untuk bekerja. Kita bermohon pula. Dicuekin juga tetap. Ini luar biasa memang. Terus September diperlakukan gitu gimana lagi, Dek? Sempat teriak. Setelah itu aku langsung bilang ke mama, aku teriak. Jadi mama baru tahu September itu? Iya. Aku tanya baik-baik, tapi dia nggak ngaku. Gitu, nggak ngaku. Nah kemarin waktu kita kabur itu sempet saya ngenegur kakaknya, kakak kandungnya kan. Saya cerita masalah apa, terus dia bilang fitnah. Anaknya itu fitnah karena mau ngancurin rumah tangga orang tuanya. Baik, sekarang kita tanya. Bagaimana dengan hasil visumnya pihak kuasa hukum? Hasil visum itu masih Polda yang pegang. Dipegang sama polisi. Kita nggak dikasih. Nah, tapi waktu di visum ibu ada? Ada. Nah, lihat itu gimana hasilnya pemeriksaan itu Ya menurut dokter. memang robek. Menurut dokter apa waktu itu? Robek memang hasilnya. Robek selaput Iya. dauranya ya? Iya. Artinya memang sudah ada kekerasan itu gitu ya? Menurut visum psikologi juga anak ini memang mengalami kekerasan sehingga depresi. Jadi sekarang dia itu nggak bisa berpikir cepat gitu. Sekolahnya juga lambat. Kadang disuruh apa, jalannya apa. Jadi dia memang mengalami depresi. Jadi kita masih melakukan konseling di Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu masih dirujuk ke sana sampai 3 kali pertemuan lagi. Terus kemarin juga kita visum juga di RS Brimob. 2 kali visum? 2 kali. Oke, terus? Visum, semua hasilnya penyidik yang pegang, gitu. Kita nggak pegang hasil visum, cuma untuk rujukan bimbingan ini aja. Nanti psikologinya mungkin kita diberitahu hasilnya. Psikologinya biasanya? Iya, karena memang sih tersangkanya ini kejam. Kejam, sering banget mukul, ngancem, bisanya gitu. Sama saya pun kalau setiap WA ya itu kadang ngancem. Terus kalau udah habis melakukan kekerasan pasti dia langsung sita handphone, dihapus, setelan pabrik. Jadi kita nggak punya bukti. Ibu tahu anaknya diperlakukan tidak senonoh,
diperkosa 3 kali itu dari Baru 2008? kemarin. Baru bulan apa? Pas Oktober tanggal 5 yang saya kabur karena dia udah memar, dia cerita semua. Terus ibu gimana dengar itu dari itu? Ya nangis, sempet saya stres juga, terus bingung gitu. Makanya waktu itu pas habis kejadian itu kan saya ditinggal udah dibawa pindah lagi dari Duri Kosambi ke Sepatan. Saya sampai pinjam uang sama orang karena saya tuh dari pagi belum makan di rumah. Sama dia nggak dikasih duit. Terus saya berani diri kabur waktu itu kan, karena kakak saya lagi di luar kota. Akhirnya kita baru buka laporan di tanggal 31 Oktober, karena saya tuh nggak ngerti, terus bingung biaya waktu itu. Takutnya bayar ini bayar itu. Akhirnya kakak saya pulang dari luar kota, waktu itu kakak saya dari Pati, baru saya lapor ke Polda Metro Jaya. Nah ini udah 2 bulan ini tapi pelakunya belum dipanggil, dia bilang baru dipanggil Senin depan. Gitu. Baik, saat ini sebagai informasi rekan-rekan sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa Ibu AP dan juga anak-anaknya termasuk AR sudah mengungsi di tempat yang insya Allah aman. Ya, lagi-lagi tidak ada keterlibatan dari negara di sini dalam hal ini ya. Kemudian telah kita dari tim Front Persaudaraan Islam lewat Advokat Persaudaraan Islam DKI sudah memproses untuk yang bersangkutan insya Allah bisa segera bersekolah kembali ya, menjadi anak yang solehah insya Allah ke depannya ya, dan juga berprestasi lagi. Nah, masyarakat sudah luar biasa ini ya. Tinggal negara kita tunggu kehadirannya dalam penegakan hukum dan juga memproses ini seadil-adilnya dan setegak-tegaknya. Ada adik mau disampaikan, adik? Mau disampaikan, adik? Semoga pelakunya cepat tertangkap ya. Oke, dengar. Semoga pelakunya cepat tertangkap. Luar biasa beliau ini, gitu. Jadi anak-anak Indonesia kuat-kuat ya. Pak Presiden lihat anak Indonesia kuat-kuat nih, gitu kan. Negaranya belum hadir, gitu kan. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada tambahan? Baik, kita mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman kita silakan. Kalau saya nanya ini, kalau berat jangan dijawab ya. Waktu proses ayahnya itu mau melakukan satu perbuatan itu dalam kondisi apa ya? Sadar atau mabuk? Sadar Pak. Sadar. Ayahnya suka mabuk nggak? Dulu mabok. Dulu. Tapi sekarang udah nggak pernah. Nggak pernah. Dulu tuh sebelum 2024 berarti. Iya. Dia ngajak adik berbuat itu tuh dalam bukan dari sekolah atau di rumah awal? Di rumah lagi Di tidur. rumah. Lalu dia sekolah lagi tuh untuk yang sempat jemput ke rumah itu. Enggak, dia tuh nyamperin ke sekolahan buat mastiin kalau saya ada di sekolah. Oh, Jadi kayak orang ketakutan, dia tuh dicari-cari terus, nggak boleh main, nggak boleh berteman. Terus kalau ada temen cowok habis belajar kelompok sama dia itu langsung dicetin, diomelin gitu. Yang diomelin teman cowok itu? Teman cowoknya, siapapun yang deket sama dia, laki-laki pasti diblok, nggak boleh deket sama dia. Itu ibu nggak curiga pertamanya? Awalnya saya video call waktu malam-malam, saya tanya, kok anaknya tidur sama kamu? Saya bilang, emang anaknya kan ini anak gue, kata dia gitu. Terus saya bilang, kan biasanya dia tidur sama neneknya. Nanti mbaknya nggak ada yang ngambilin air karena kan biasanya nggak bisa jalan. Biarin orang daripada keluyuran sama cowok, mendingan suruh tidur sama gue. Dia bilang, nah ternyata itu pertama kali kejadian. Terus dia dituduhnya bilangnya udah nggak perawan lah ini itu. Terus dia dengan alasan mau memeriksa anaknya itu masih perawan atau enggak, tapi masukin jarinya. Itu bilang sama ibu? Enggak, iya dia dulu sempat ngaku, orang gue cuma rugu doang pakai jari. Tapi pas kemarin saya tanya lagi, saya malah dipukul. Karena di Duri Kosambi itu saya sempat mendengar dia itu mau melecehkan anak saya kan, maaf ya bahasanya agak kotor sedikit ya. Sini pak kocokin ayah, ntar akhir bulan ayah beliin handphone. Tapi saya nggak berani melek, mata saya tuh nggak berani melek, saya jadi masih pura-pura tidur. Padahal saya nggak tidur. Itu di bulan September. Terus saya tanya lagi paginya, kamu ngapain malam? Ngambil casan, orang ketiduran sama dia. Jadi gue tarik casannya, dia bilang. Saya tanya sama anaknya, iya mah megang punya apa lagi? Dia bilang. izin satu pertanyaan.
untuk latar belakang pekerjaan orang Bang ini? Driver online. Driver online. Jadi pelaku ini driver online. Siap. Untuk Ibu, sebelumnya itu dulu Bapak itu normal nggak, Bu? Atau sebelum-sebelumnya nih normal? Normal kok, normal. Sekarang dia layaknya manusia biasa aja. Dia sering ikut pengajian kayak gitu ya, ikut maulid. Terus dia kalau di luar itu sosialisasinya bagus. Memang kalau di rumah dia kejam, sama anak istri zolim. Memang dari dulu kayak gitu kasar. Tapi dulu tuh lebih ke barang, banting barang, mukul pintu. Tapi pas semenjak dia punya dosa sama anaknya, lebih kejam ke saya gitu. Sampai saya hamil aja dia nggak mikir, dipukul. Nah terakhir itu ibu saya pingsan. Itu waktu saya hamil 8 bulan tuh dipukul. Paginya si Alfa ditodongin samurai pas mau berangkat sekolah itu. Itu sama dia. Jadi harapan saya ya semoga pelakunya cepat tertangkap, karena sampai sekarang percuma dia juga nggak mau mengakui kesalahannya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Waktu peristiwa itu terjadi, nah, Iya. ada nggak ucapan dari ayahnya menyesal? Ada nggak? Nggak ada. Waktu melakukan itu korban itu pelaku itu ngomong apa? Dia bilang kalau nggak nurut sama dia, keluarga saya mau dibunuh. Kalau nggak nurut sama pelaku, keluarganya adik mau dibunuh. Iya. Berarti diancam. Itu 3 kali begitu terus. Iya, dia ngancamnya mau ngebunuh mama saya sama nenek saya. Ngancamnya mau bunuh. Ya. Pas yang kedua itu lebih kejam ya Pak, ditutup bantal. Mukanya itu ditutup pakai bantal, baru dia langsung didodorin. Itu di tempat tidur atas. Waktu itu kan saya tempat tidurnya tingkat 3 gitu. Jadi dia tiba-tiba waktu itu pesen tempat tidur tingkat pas udah kejadian kedua. Nah, dia tidur di atas sama adiknya. Ayahnya itu pura-pura ngasih makan hewan peliharaannya. Ya ternyata itu kejadian kedua. Itu saya waktu itu pergi. Hewan peliharaan apa? Toke, dia merah toke gecko gitu. Terus anaknya baru cerita kemarin pas di polisi, saya juga baru tahu, dia bilang mukanya ditutup bantal. Gitu, ditutup bantal. Baik. Ya, begitu ya Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan untuk menggugah nurani masyarakat, ya, nurani pihak kepolisian, nurani negara, pejabat-pejabat publik, Pak Gubernur, Pak Presiden. Lihat ini korban kekerasan seksual, predator seksual merajalela, ya, korbannya tidak dapat perlindungan hukum, diabaikan oleh negara dan penegak hukum. Kita minta ada tindakan tegas, cepat, ya, sebelum ada tindakan lain yang dapat menimpa korban ini, juga calon korban lainnya, juga dia sendiri ya, penegak hukum, dari penegakan hukum oleh masyarakat nantinya, main hakim sendiri atau Eigenrechtting, yang kita sangat hindari itu. Oleh karena itu kita mohon untuk pihak kepolisian memproses ini segera, karena 2 bulan untuk orang yang nyata-nyata melakukan itu luar biasa pengabaiannya, lebih luar biasa, lebih biadab dibanding kelakuan itu sendiri, karena Anda punya kuasa, punya semuanya untuk melakukan penegakan hukum itu, tapi mengabaikan. Demikian, terima kasih dari kami. Saya kembalikan kepada Mas Fikri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Aziz, dan barusan kita dengar pengakuan serta pendapat dari Bang Aziz, Bang Irfan, serta dari korban sendiri. Rekan-rekan media yang saya banggakan yang hari ini hadir, dan takzim saya untuk rekan-rekan semuanya. Saya berharap rekan-rekan masyarakat secara luas nantinya menonton hal ini menjadi kontrol sosial untuk sebuah penegakan keadilan, bahwa anak ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau satu hari ini ada anak yang dilecehkan atau dizolimkan, bagaimana dengan anak-anak lainnya? Oleh karena itu, tadi tegas apa yang disampaikan oleh Bang Aziz, Bang Irfan, dan cerita dari para korban, bahwa ini sangat-sangat pilu dan mengunggah hati kita. Hanya manusia yang tidak berakal sehat yang tidak bisa memproses hal ini. Saya berharap negara hadir
karena ini bagian hak asasi dari teman-teman korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dan terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan dia, dan saya akhiri konferensi pers hari ini. Advokat Persatuan Islam DKI Jakarta secara resmi akan terus menggaungkan sebuah keadilan untuk terciptanya adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala di DKI Jakarta khususnya dan umumnya di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, boleh dipegang laporan. Nah, Ya, sih. Laporan dari tahan ya. Bang, visumnya ada nggak? visumnya kan sama polisi Polisi yang pegang. dipegang. Nggak boleh. Langsung diambil penyidik. Tapi jelas pengakuan dari yang bersangkutan ini kan luar biasa. Alasan polisi nahan itu apa? Memang Bukti. iya. Memang dari mereka ininya kan tersebutnya. Semestinya kan diserahkan ke pasien. Enggak. Kalau pelaporan ke polisi memang. Oh, Racikan Berita 1